Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'dhimul Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir di pekan yang lalu, kita telah menyelesaikan poin yang ke-7 dan ke-8 dari apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa di antara poin penting yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu sebagai bentuk pemuliaan dia terhadap ilmu adalah hendaknya dia bersegera dalam menuntut ilmu, tidak menunda-nunda, memanfaatkan masa mudanya untuk mengambil ilmu. Ya, jadi jangan menunda-nunda, nanti. Ini adalah penyakit yang harus dijauhi oleh setiap orang yang ingin mendapatkan keutamaan ilmu. Ya, hendaknya dia bersegera, begitu ada kesempatan dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ke-8, ya, poin yang ke-8 yang juga telah kita sampaikan, hendaknya seseorang tidak tergesa-gesa, ya, ingin meraih hasil dari menuntut ilmu. Hendaknya dia bersabar, perlahan, ya, selangkah demi selangkah untuk mendapatkan faedah ilmu. Ya, tidak kemudian pengen atau menginginkan dengan cepat untuk segera meraup segala ilmu, tidak. Ya, hendaknya seseorang dia bertahap, ya, dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa untuk meraih keberhasilan. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, Al-Maqidut Tasi', poin yang ke-9, ya, dari pengagungan terhadap ilmu, yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar terhadap ilmu baik ketika mencarinya, ya, tahammulan artinya meraih ilmu tersebut, wa adaan, demikian juga ketika menyampaikannya. Jadi ini bentuk pengagungan terhadap ilmu. Seseorang hendaknya dia bersabar baik ketika mencari ilmu ataupun ketika menyampaikannya. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, idh kullu jalilin minal umur la yudraku illa bisabr. Perkara-perkara yang berharga, ya, tidak akan diraih melainkan dengan kesabaran. Ya, sesuatu yang berharga tidak akan diraih melainkan dengan kesabaran. Wa 'adhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaih. Kemudian perkara yang terbesar yang harus ditanggung oleh seseorang yang menginginkan tingginya kedudukan adalah tasbiruha alaih, adalah kesabaran, bersabar. Jadi siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan ketinggian, hendaknya dia memiliki kesabaran. Walihada kana as-sabru wal musabarah, ya, wal musabarah ma'muran bihima litahsilil aslil iman taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itulah, kata beliau, kesabaran, as-sabr wal musabarah, dan konsisten di atas kesabaran tersebut, ini adalah perkara yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bersabar dan konsisten di atas kesabaran, ya, bihi ma li tahsili asli iman taratan. Yang dengan kesabaran dan konsisten di atas kesabaran ini
seseorang akan mendapatkan pokok-pokok keimanan, ya, walitahsili kamalihi taratan ukhra, dan juga mendapatkan kesempurnaan dari imannya. Jadi baik prinsip atau pokok keimanan, demikian juga kesempurnaan iman ini tidaklah akan diraih oleh seseorang melainkan dengan kesabaran dan juga konsisten di atas kesabarannya tersebut. Ya. Dan kita semua mengetahui bahwa keimanan ini adalah perkara yang paling berharga, ya, yang menjadi cita-cita seorang muslim, yang akan membuat dia selamat dunia akhirat. Coba lihat, iman yang demikian berharga ini diraih dengan apa? Dengan kesabaran dan konsisten di atas kesabaran tersebut. Maka demikian juga ilmu. Ilmu juga barang yang berharga, sesuatu yang berharga. Maka diperlukan kesabaran dan konsistensi di atas kesabaran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan konsistenlah kalian di atas kesabaran kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar dan senantiasa, ya, di atas kesabarannya. Ya. Jadi apa bedanya isbiru wasabiru? Kalau isbiru, ya, ketika menghadapi satu masalah dia sabar. Ya. Adapun sabiru artinya dalam setiap kondisi, jangan hanya satu kasus dia sabar, kasus yang lain dia tidak bersabar. Tapi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, hendaknya kesabaran itu senantiasa ada padanya. Ya, isbiru wasabiru, bersabarlah dan, ya, peganglah kesabaran itu kapanpun kalian, ya, kalian menjalaninya. Kapanpun kalian menghadapi suatu permasalahan, tetaplah kalian di atas kesabaran kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, ya, bersama orang-orang yang menyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah." Dan sabarkanlah dirimu. Allah memerintahkan kita, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka. Ya, dalam sebagian tafsiran, ya, orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka ini adalah para penuntut ilmu. Orang-orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu. Maka bersabarlah kalian, ya, bersama para penuntut ilmu, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Bil ghadati wal ashi. Ya, baik itu di waktu petang, di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya, di setiap waktu hendaknya kalian bersabar bersama mereka. Yuriduna wajhah, di mana mereka tidaklah menginginkan melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga dalil selain kita bersabar dalam menuntut ilmu, hendaknya kita juga mencari teman-teman yang baik. Ya, mencari teman-teman yang saleh, orang-orang yang mendukung kita dalam kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar bersama mereka. Ya. Jadi ini sebuah kunci juga. Nanti juga akan dibahas oleh beliau dalam pembahasan yang khusus tentang pentingnya mencari teman yang baik dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang gagal dalam menuntut ilmu karena tidak memperhatikan pertemanannya. Ya. Dia bersemangat dalam menuntut ilmu, tapi ketika di dalam perjalanan menuntut ilmunya, dia berteman dengan orang-orang yang suka menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, akhirnya lalai dia dari menuntut ilmu, ikut-ikutan teman-temannya. Ya, teman-temannya lebih suka misalnya jalan-jalan ke sana ke sini, ya, atau lebih suka berwisata, ya. Ya, dia hadir di majelis, tapi kurang menunjukkan semangat. Maka kemudian ini bisa melemahkan, ya, seseorang yang pada awalnya dia bersemangat untuk menuntut ilmu, tapi karena pengaruh teman-teman yang buruk, akhirnya dia tidak
mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, dalam tafsirnya qala Yahya Ibnu Abi Katsir fi tafsiri hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqhi. Ya, berkata al-Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, dalam tafsir terhadap ayat ini, ya, Yahya Ibnu Abi Katsir ini min sigari tabi'i, termasuk salah seorang tabi'i junior. Ya, beliau wafat, ada khilaf di kalangan para ulama kapan beliau wafat. Sebagian mengatakan beliau wafat tahun 129 Hijriyah. Sebagian lagi mengatakan bahwa Yahya Ibnu Abi Katsir ini wafat tahun 139 Hijriyah. Ya, oleh ulama ma'ruf, ya, termasuk sigharu tabi'i. Maka ketika menafsirkan ayat ini, Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala, ya, ketika menafsirkan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah ay hiya majalisul fiqhi. Ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah majelis ilmu, ya, majelisnya fikih, ya, majelis yang dibuka untuk memahami kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga perintah Allah untuk bersabar di sini adalah bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam duduk, ya, mengambil faedah dari seorang guru di majelis ilmu. Ya, nah, tidaklah ilmu tersebut diraih melainkan dengan kesabaran, Banyak di antara orang-orang yang tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, ketika dibuka kajian rutin, ya, di awal-awal cobalah antum melihat. Kita bisa melihat, ya, terutama dalam kajian-kajian bahasa Arab. Ya, di awal pembukaan majelis bahasa Arab, membahas kitab-kitab nahwu, kita dapati banyak sekali orang yang mengikutinya. Ya, mungkin kita juga, ya, kita dulu buka di mana? Di Al-Ukhuwah dulu, ya. Di awal-awal banyak sekali yang mengikuti, kemudian mulai surut, tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Akhirnya yang ikut hanya 3 atau 4 orang saja. Itu alhamdulillah, ya. Sebagian kelas itu terpaksa ditutup karena nggak ada lagi orang yang mengikuti. Maka diperlukan kesabaran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ai majalisul fiqh. Ya, ini apa? Bersabarlah engkau dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian kata beliau, walan yuhassila ahadun al-ilma illa bisabr. Ini suatu statement dari beliau yang perlu kita garis bawahi. Tidaklah seseorang itu akan mendapatkan ilmu melainkan dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Kalau dia tidak bersabar dalam menuntut ilmu, ya, dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Gimana mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu? Misalnya dia nggak tahan majelis ilmu dibuka 1 jam, ya, dari jam 4 sampai jam 5. Ya, belum ada beberapa menit dia udah, waduh, kok lama sekali ini kajian. Ya, akhirnya pengennya untuk apa? Mendapatkan faedah dari video-video pendek saja, ya. Ya, sebagian orang enggak suka dengan kajian yang panjang-panjang. Ya, apa ini kajian kok lama sekali? Coba dibikin macam TikTok, ya. 3 menit atau 5 menit atau lebih singkat daripada itu, 1 menit, ya. Kalau bisa 1 menit kajiannya. Ya, maka yang seperti ini, yang dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadiri majelis ilmu, ya, akan sedikit faedah yang dia dapatkan. Berbeda dengan orang yang bisa bertahan, ya, di majelis ilmu, berlama-lama di majelis ilmu, bersabar untuk mendapatkan faedah demi faedah. Maka statement beliau ini perlu kita garis bawahi. Walan yuhassila ahadun ilma illa bisabr. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran. Qala Yahya Ibnu Abi Katsir aidan, berkata Yahya Ibnu Abi Katsir juga, ya, sama dengan yang di atas, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang bersantai-santai, ya, yang berleha-leha. Ya, roha artinya yang rileks, yang santai, tanpa ada beban.
Seperti sebagian orang, ya kalau kajian pengennya yang santai, pengennya yang ringan-ringan saja. Ketika menghadiri kajian, ya sambil selonjoran kakinya, sambil bersandar, kemudian tidak mencatat, hanya mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, maka yang demikian tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, berbeda dengan orang yang bersungguh-sungguh, dia hadir di depan, dia tulis, dia catat faedah-faedah yang disampaikan oleh gurunya dengan penuh kesabaran, maka dia pasti akan mendapatkan faedah. Ya, ini ucapan Yahya Ibnu Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad atau dengan tubuh yang bersantai-santai. Baik, qala fa bi sabri yukhraju min ma'arratil jahl. Dari kesabaran atau dengan kesabaran, maka dengan kesabaran akan keluarlah kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, kebodohan. Ya, jadi kesabaran ini yang akan mengeluarkan kebodohan dari kita. Tanpa adanya kesabaran, maka selama-lamanya kebodohan itu akan bercokol pada diri seseorang. Ya. Wa qala, kemudian kata beliau, qala Al-Asma'i rahimahullahu taala, berkata Al-Asma'i, Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau adalah Abdul Malik Ibn Quraib Al-Asma'i Al-Bahili. Ya, ahadu a'immatil lughah. Beliau adalah salah seorang ulama ahli bahasa, wafat pada tahun 216 Hijriyah. Al-Asma'i Abdul Malik Ibn Quraib Al-Asma'i Al-Bahili, ahadu a'immatil lughah, salah seorang imam bahasa dalam bahasa Arab, ya, wafat tahun 216 Hijriyah. Qala Harun Ar-Rasyid, berkata Khalifah Harun Ar-Rasyid dari kekhilafan Abbasiyah, ya, beliau melaqabi Al-Asma'i dengan Syaitanu Syi'r. Syaitanu Syi'r, setannya syair. Setannya syair, karena penguasaan beliau yang luar biasa kepada bait-bait syair. Ya, maka sampai dijuluki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan Syaitanu Syi'r. Baik. Kemudian Al-Asma'i mengatakan man lam yahtamil, ya, man lam yahtamil, beda ya, oh ya, di atas ya, man lam yahtamil dhulla ta'limi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Man lam yahtamil dhulla ta'limi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Barang siapa yang tak sanggup menanggung kerendahan diri dalam menuntut ilmu, lam yahtamil artinya nggak sanggup dia, ya, tidak sanggup dia, ya, lam yahtamil dzul artinya tidak sanggup dia merendahkan diri untuk menuntut ilmu, sa'atan, walaupun sesaat, baqiya fi dzullil jahli abadan, maka dia akan selalu berada pada kerendahan atau rendahnya kebodohan selama-lamanya. Ya, barang siapa yang tidak sanggup untuk menanggung, ya, kerendahan menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia selama-lamanya akan menanggung rendahnya kebodohan. Ya, nggak mau duduk di majelis, nggak mau hadir di majelis ilmu. Ngapain saya hadir di majelis ilmu? Ya, saya sendiri sudah berilmu. Mungkin dia menganggap dirinya sudah berilmu. Ya, maka orang-orang yang sombong semacam ini, barakallahu fikum, selama-lamanya tidak akan mendapatkan ilmu. Selama-lamanya dia akan berada dalam kubangan kebodohan. Baik, ini ucapannya Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa bihi tudrakul ladzatul ilm. Dengan kesabaran, ya, akan diraih kelezatan ilmu. Ya, jadi terkadang ilmu itu tidak kita dapati kelezatannya di awal-awal majelis,
tidak kita dapati di awal-awal majelis. Ya. Jadi yang dapat itu pahit-pahitnya saja. Waduh, kok ini panjang, kok ustadznya membosankan, kok seperti ini, banyak komplain. Ya, tapi kalau dia bersabar, ya besok dia datang lagi, lama-kelamaan dia akan mendapatkan kelezatan dari ilmu. Ya, wabihi tudraku ladzatul ilm. Dengan kesabaran ini akan didapatkan kelezatan ilmu. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, man lam yahtamil alamat ta'lim lam yadhuq ladzatal ilm. Barang siapa yang tidak sanggup menanggung sakit atau derita dalam menuntut ilmu, lam yadhuq ladzatal ilm, dia tidak akan merasakan kelezatan ilmu. Ya, barang siapa yang tidak sanggup menahan sakit atau menahan penderitaan dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasakan kelezatan ilmu tersebut. Nah, beliau ibaratkan di sini, masya Allah, ya, seperti orang yang mencari madu. Ya, orang yang mencari madu, mengambil sarang lebah, ya, pasti dia akan disengat lebah, ya. Ketika dia ngambil madu, ya, dia akan diserang oleh lebah. Tapi kalau dia bersabar, biar disengat, dia ambil madunya, ya. Kemudian dia berpindah tempat, lalu dia peras sarang-sarang tadi, maka dia akan mendapatkan madunya. Ya. Maka seperti itulah kira-kira seorang penuntut ilmu. Dia kalau dalam istilah kita, barakallahu fik, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian ya bersabar-sabar dulu. Sabar dulu, nanti dia akan mendapatkan kelezatan ilmu. Ya, maka kata beliau, wala budda, ya, duna asyahdi min summi las'atin. Untuk mengambil sarang madu, pastilah orang akan mendapatkan sengatan terlebih dahulu. Dia akan menderita terlebih dahulu, mendapatkan sengatan lebah terlebih dahulu. Maka seperti itulah orang yang menuntut ilmu. Ya, maka seperti itulah orang yang menuntut ilmu. Dia harus merasakan penderitaan terlebih dahulu. Ya, namanya menuntut ilmu butuh pengorbanan, butuh penderitaan, baru seseorang akan mendapatkan faedah. Qala wa kana yuqal, ya, man lam yarkabil masaib lam yanalir raghaib. Nah, disebutkan ada suatu ungkapan mengatakan barang siapa yang tidak menjalani kesulitan-kesulitan, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ini sama dengan peribahasa kita, ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Barang siapa yang tidak mau bersakit-sakit terlebih dahulu, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Jadi ini yang perlu ada pada diri seorang penuntut ilmu. Dia bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, ada musibah atau ada kekurangan, ya, kebanyakan kekurangan harta, ya, yang sering dialami oleh penuntut ilmu, atau kekurangan makan. Ya, antum kalau misalnya menuntut ilmu kemudian tidak punya uang, ya, makanya kita harus banyak-banyak bersabar. Para ulama terdahulu terkadang mereka makan apa adanya, makan apa yang ada pada diri mereka. Ya, tidak punya harta yang banyak untuk mendapatkan makanan yang lezat. Ya, bahkan disebutkan sebagian ulama ketika menuntut ilmu di kota Makkah, mereka survive hanya dengan meminum ma'u zamzam, meminum air zam-zam. Ya. Seperti yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pernah beliau menuntut ilmu di Makkah, ya, hanya berbekal zam-zam. Ya, hanya minum zam-zam, survive dengan zam-zam. Ya, makanya latih diri antum, ya. Kalau ingin menjadi seorang penuntut ilmu, ya, bersabar. Ya. Coba makan sederhana, ya. Jangan makan yang enak-enak, ya. Jangan makan yang enak-enak, makan sederhana. Kemudian porsi makannya dikurangi, misalnya cuma 2 kali dalam sehari, yang biasa 3 kali, cukup makan 2 kali sehari, ya. Karena nanti kalau kita menuntut ilmu, ya, apalagi kalau kita nggak ada yang mensupport, ya memang mau tidak mau kita harus bersabar. Mau tidak mau harus bersabar.
Kalau tidak dilatih, ya sulit bagi kita. Mungkin berangkat ke Yaman sebulan, 2 bulan, minta pulang. Banyak yang seperti itu. Ya, dulu di Yaman orang, Masya Allah, semangat sekali ya. Ketika sampai di Yaman, padahal dia bukan tinggal di Sakan, tinggal di kontrakan ya. Di kontrakan yang tentunya lebih nyaman daripada keadaan di asrama. Ya, tapi nggak tahan. Cuma berapa bulan, atau paling-palingnya 1 tahun, kemudian pulang kembali ke negeri. Ya, ke negeri tercinta yang penuh dengan kenyamanan. Ya, orang kalau nggak sabar, misalnya belajar di Yaman, ya, kalau nggak sabar, ya cengeng dia, cepat dia minta pulang. Bayangkan saja, sebagian markis di sana tuh nggak punya listrik, nggak ada listrik, ya, nggak ada listrik, sering mati lampu. Di Hadramaut, di Syiher itu, kalau musim panas, itu ya jelas ya, kita akan merasakan apa? Mati lampunya itu lebih banyak daripada nyalanya. Ya, perlu kesabaran. Ya. Demikian juga di daerah utara lebih parah lagi ya. Lebih miskin, listrik pun tidak ada. Ya, sampai ada jadwal pemadaman ya, listrik itu hanya nyala sampai jam 10 malam. Ya, nyalanya dari mulai sore menjelang maghrib sampai jam 10 malam saja listrik itu ada. Setelah itu padam, gelap ya. Hanya dibuat sebagian di luar markis ya demi keamanan, jadi ada lampu-lampu yang dinyalakan, adapun yang selain itu dimatikan. Ya. Kalau misalnya dia biasa hidup nyaman, biasa hidup di kasur yang empuk, tidur di kasur yang empuk, di rumah yang nyaman, ya nggak bakalan tahan dia seperti ini. Ya, nggak bakalan tahan. Apalagi nanti disakan banyak kutu. Ya, kalau lihat alumni Yaman tuh biasanya tangan-tangannya korengan. Kenapa? Karena banyak kutu, banyak kutan, ya, yang menghisap darah. Kalau misalnya nggak sabar, ya sudah, baru 2 bulan, 3 bulan di Yaman sudah minta kembali pulang ke Indonesia. Baik, maka barang siapa yang tidak pernah dia menghadapi kesulitan-kesulitan, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Qala wa sabrul ilmi naw'an. Kemudian kesabaran dalam ilmu ada 2 jenisnya. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdih. Yang pertama adalah kesabaran dalam mengambil, ya, dalam mencari dan mengambil ilmu. Fal hifdzu yahtaju ila sabr. Maka menghafalkan ilmu membutuhkan kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabr. Memahami ilmu membutuhkan kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Demikian juga menghadiri majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Wa riayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Demikian juga ya, menjaga kehormatan seorang guru juga membutuhkan kesabaran. Ya. Nanti juga dibahas ya tentang menghormati atau memuliakan seorang guru. Ketika dia melihat ada kekurangan dari gurunya di majelis, dia tutupi. Ya, bukan kemudian seorang murid ketika melihat kekurangan pada gurunya justru dia sebar-sebarkan, ya, sebarluaskan. Ya. Wah, Syekh ini ternyata begini kekurangannya disebarluaskan. Gimana orang nggak tahu budi yang semacam ini ya? Ya, ilmunya bagaimana dia mau barokah? Kalau dia di sebagian waktu dia ambil ilmu dari gurunya, di waktu yang lain dia jatuhkan kehormatan gurunya. Bukan berarti kita tidak menjelaskan kalau misalnya guru salah kemudian kita biarkan begitu saja. Ya, tetap kita ya berikan masukan, ya, bukan kemudian kita taklid buta. Tapi jagalah kehormatan guru, carilah cara yang benar untuk meluruskan kesalahan seorang guru. Jangan kemudian disebarluaskan aib-aib seorang guru. Ya, kita banyak melihat orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak menjaga kehormatan gurunya, yang dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang dia peroleh. Bagaimana mungkin misalnya antum menuntut ilmu dari seorang syekh, pulang ke negeri antum kemudian kerjanya hanya menjatuhkan kehormatan syekh. Bagaimana bisa mendapatkan keberkahan, ya, kalau gurunya dia jatuhkan. Ini jenis yang pertama, ini kesabaran dalam menuntut ilmu. Kemudian wa nau'u tsani sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi.
Jadi yang kedua, kesabaran dalam menyampaikan dan menyebarluaskan ilmu. Ini juga membutuhkan kesabaran. Ya, fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabr. Ya, maka duduk di hadapan para murid, di hadapan para penuntut ilmu ini membutuhkan kesabaran. Ya, terkadang seorang guru dituntut ya agar dia konsisten, misalnya dengan jadwal yang telah disepakati. Ya, misalnya membuat majelis ilmu di suatu masjid, ya, di waktu demikian dan demikian, ya, ditentukan waktunya, misalnya ba'da salatil asr, ya. Maka kalau dia sudah komitmen untuk mengisi, ya, dibutuhkan kesabaran juga. Ya, coba misalnya tempat dia mengajar agak jauh dari rumahnya, kemudian hujan deras, hujan lebat. Maka dibutuhkan kesabaran. Jangan kira bahwa yang perlu sabar itu hanya muridnya saja. Guru juga butuh kesabaran. Ya. Kadang dia lihat ya datang ke majelis, murid-muridnya kurang adabnya, ya, atau kadang sudah hadir di majelis, murid-muridnya belum ada satupun yang datang, membutuhkan kesabaran. Ya. Ketika dia menempuh perjalanan, walaupun kadang harus di tengah hujan yang lebat, ya. Dengan hujan yang lebat dia harus berangkat karena apa? Sudah komitmen dengan murid-muridnya. Makanya murid-murid itu hargai guru. Ya, kalau guru sudah, apalagi gurunya menjaga komitmen, dihargai. Ya, jangan malah muridnya yang kurang menghargai. Ya, datang on time, bahkan sebelum gurunya datang dia harusnya sudah datang, sudah siap. Ya. Nah, sebagian orang sudah buat janjian di majelis, ya, gurunya masuk masjid, ya. Dia baru datang, gurunya sudah mulai mengajar, dia baru datang, ya, kemudian masih lambat, ya, geraknya lambat, baru kemudian duduk di hadapan gurunya. Maka yang demikian dari sisi sang murid, ya, muridnya harusnya memperbaiki adab, dan dari sisi sang guru, maka ini membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaj ila sabr. Kemudian memahamkan mereka memerlukan kesabaran. Ya, memerlukan kesabaran. Memahamkan mereka juga membutuhkan kesabaran. Kadang kita paham suatu permasalahan, tapi bagaimana memahamkan apa yang telah kita pahami ini kepada orang lain? Nah, ini juga membutuhkan teknik. Ya, maka semakin luas pengetahuan seorang guru, maka semakin mudah dia memahamkan. Ya, misalnya memahamkan satu kasus fikih, misalnya dia berikan berbagai macam contoh. Dengan berbagai macam contoh lebih paham. Ya. Nah, untuk memberikan berbagai macam contoh ini, seorang guru membutuhkan persiapan, dia telaah. Ya, jangan kemudian dikira seorang guru itu tidak belajar, ya. Sebelum dia mengajar, dia baca dulu. Dia baca referensi dulu, dia bongkar-bongkar lagi kitab-kitabnya. Ya, dia coba cari referensi dari para ulama. Ya, agar seorang murid itu benar-benar bisa memahami dengan baik. Dia berikan contoh-contoh. Dan ini tentunya membutuhkan kesabaran. Ya, kalau nggak cuma bacain kitab saja, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan atau faedah-faedah yang terlewatkan, sehingga ya kurang faedahnya atau sedikit faedahnya. Ada faedahnya tapi kurang. Sehingga seorang guru dia harus melakukan elaborasi, dia baca banyak-banyak, dia baca cari referensi para ulama, ya, sehingga orang-orang yang mendengarkan ilmu yang dia sampaikan itu bisa memahaminya dengan baik. Ya. Qala wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Demikian juga menghadapi ketergelinciran para murid, ya, ini juga membutuhkan kesabaran sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi jangan dikira bahwa penuntut ilmu saja yang membutuhkan kesabaran, bahkan seorang muallim, seorang yang mengajar juga membutuhkan kesabaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesabaran kepada kita semua, baik sebagai seorang muallim atau sebagai seorang talibul ilm. Qala wa fawqa hadaini an-naw'ain min sabril ilmi as-sabru ala sabr. Kemudian di atas dua jenis kesabaran ini, kesabaran di dalam menuntut ilmu dan kesabaran dalam menyampaikan ilmu, di sana ada, ya, kesabaran yang lain, yaitu kesabaran di atas kesabaran. Atau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, ya, bahasa yang lebih mudah dipahami, konsisten di atas kesabaran. Jadi kalau ada satu masalah, sabar. Ya. Maka kita dituntut untuk sabar juga pada kasus-kasus yang lainnya. Nah, ini namanya as-sabru ala sabr. Bersabar. Dia bersabar pada setiap kondisi, konsisten di atas kesabaran.
Wasabatu alaihima, ya, dan kokoh di atas keduanya. Ini yang diperlukan, ya. Ada kesabaran untuk setiap kasus. Kalau dia sabar untuk setiap kasus, maka dia bersabar pada setiap kondisi, konsisten di atas kesabaran. Ya, jadi sabar itu ada dua. Yang pertama sabar, ya, dalam menghadapi satu masalah, kemudian sabar di atas kesabaran, konsisten di atas kesabaran tersebut. Ya. Kemudian dikatakan dalam bait syair, ya, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Ya. Apa ini artinya bait syair? Bagi setiap ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Ya, wallahu ta'ala, artinya setiap orang itu memiliki kesabaran, akan tetapi seorang yang agung dari kalangan laki-laki adalah orang yang kokoh, yang konsisten di atas kesabaran tersebut. Ya. Jadi setiap orang bisa berlaku sabar, tapi orang yang agung, ya, orang yang mulia adalah orang yang konsisten di atas kesabaran tersebut. Qala wa man yalzimus sabra yadfar birrasyd. Maka barang siapa yang senantiasa melazimi kesabaran, maka dia akan mendapatkan kebijaksanaan. Ya, jadi dia akan mendapatkan kebijaksanaan. Ya, berpikir bijak, bersikap bijak dengan kesabarannya tersebut. Qala Abu Ya'la al-Mausili al-Muhaddits, berkata Abu Ya'la al-Mausili al-Muhaddits, ya, inni ra'aitu wa fil ayyami tajribatun lisabri akibatan mahmudatal athari wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabra illa faza bidzafari. Inni ra'aitu wa fil ayyami tajribatun lisabri akibatan mahmudatal athari wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu wastashaba as-sabra illa faza bidzafari. Kata Abu Ya'la al-Mausili rahimahullahu ta'ala, sungguh kuperhatikan di setiap hari itu terdapat pelajaran, ya, tajribah, terdapat pengalaman, pelajaran. Lisabri akibatan mahmudatal athari, selalu ada hasil yang terpuji yang didapatkan atau yang dibalik kesabaran. Ya, ada hasil yang terpuji yang didapatkan dari kesabaran. Wa qalla man jadda fi amrin tatallabahu, dan amat sedikit orang yang sungguh-sungguh dalam meraih impiannya. Wastashabas sabra illa faza bidzafari, kemudian dia iringi dengan kesabaran, melainkan dia akan sukses meraih keberhasilan. Ya, jadi kata Abu Ya'la al-Mausili, kalau kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah manusia, ya, setiap hasil itu atau di balik setiap kesabaran itu pasti akan ada hasil yang bisa diperoleh. Ya. Kemudian beliau sebutkan syarat seseorang itu berhasil apa? Yang pertama, kesungguh-sungguhan, ya, man jadda fi amrin tatallabahu, dia bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang dia inginkan. Wastashabas sabra illa faza bidzafari, dan dia senantiasa diiringi dengan kesabaran. Kesabaran itu selalu senantiasa mengiringinya. Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan keberhasilan. Dia akan mendapatkan keberhasilan, Masya Allah. Ya. Dan memang seperti itu, sudah menjadi sunnatullah, ya, orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar dia akan mendapatkan hasil, mendapatkan keberhasilan. Bukan hanya dalam menuntut ilmu saja. Kita lihat orang yang melakukan atau membuka sebuah usaha, ya, kalau dia bersungguh-sungguh dan bersabar, ya, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Beda dengan orang yang kurang kesungguh-sungguhannya, ogah-ogahan, jualan tapi ogah-ogahan, ya, kadang buka kadang nggak buka. Kalau lagi mood ya udah dia jualan, ya, kalau lagi nggak mood tutup tokonya. Kemudian nggak bersabar, ya, di awal-awal dia buka usahanya kok nggak ada orang yang datang, kemudian ya sudahlah, saya tutup sajalah usaha saya. Maka dia akan tidak akan mendapatkan keberhasilan.
Maka demikian juga orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dengan kesungguhan dan kesabaran, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan biiznillah ta'ala. Baik, ini poin yang ke-9 dari ta'zimul ilm. Sekarang masuk kita ke poin yang ke-10. Al-maqidul asyir, mulazamatu adabil ilm. Ya, menjaga atau konsisten di atas adab-adab ilmu. Ya. Yang beliau maksud di sini adalah etika dalam majelis ilmu. Ini juga merupakan kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ketika dia menghadiri majelis ilmu dengan penuh adab, ya, dengan penuh pemuliaan terhadap majelis ilmu, maka niscaya dia akan mendapatkan keberhasilan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki adab, ya, dalam menuntut ilmu, kurang pemuliaannya terhadap majelis ilmu, ya, maka ilmu itu tidak akan memberikan bagian kepada orang-orang yang semacam ini. Gimana ilmu akan memberikan bagian kepadanya, padahal dia sendiri tidak menghormati ilmu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, atau qala al-musannif wafaqahullah, qala Ibnu Qayyim fi kitabih Madarijis Salikin, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, qala adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab pada diri seseorang ini merupakan tanda kebahagiaan, ya, dan kesuksesannya. Artinya orang yang beradab, orang yang beretika, dia akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedangkan kekurangan adab, kurangnya adab pada diri seseorang ini merupakan tanda kecelakaan dan kerusakan pada dirinya. Ya. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithil adab. Tidak ada anugerah yang lebih baik, ya, dalam dunia dan akhirat seperti adab. Artinya adab ini merupakan suatu hal yang baik, ya, yang ada pada diri seseorang, yang tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan adab tersebut. Walastujliba hirmanuha bimithli qillati adab, dan tidak ada perkara yang harusnya dijauhi, yang paling dijauhi oleh seseorang, ya, daripada qillatul adab atau qillatil adab, ya, kurangnya adab. Jadi maksud beliau di sini bahwa kebaikan yang terbesar yang dicari oleh seorang hamba adalah adab yang baik. Sementara kekurangan yang harusnya dijauhi, ya, seorang itu berusaha untuk menjauhinya adalah adab yang buruk. Ya, maka barang siapa yang padanya ada adab-adab yang baik, ya, dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia telah diberikan oleh Allah, ya, kebaikan yang luar biasa. Ya. Adapun orang-orang yang kurang adabnya, ya, maka adapun kekurangan adab, maka ini adalah perkara yang harus benar-benar dihindari. Qala wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasab. Seseorang tidak akan tinggi tanpa adab walau dia berkedudukan dan memiliki nasab. Ya. Jadi walaupun dia punya kedudukan, kemudian dia punya nasab yang tinggi, ya, keturunan orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan manusia, para bangsawan dan yang semisalnya, tapi kalau dia tidak punya etika, dia tidak punya adab, maka, ya, kedudukannya pun menjadi rendah. Ya, kedudukannya menjadi rendah. Kemudian apa keterkaitan ilmu dengan adab? Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syekhihi wa qarinih. Hanya saja, ya, ilmu itu akan diperoleh dengan baik oleh orang-orang yang beradab, ya, baik itu pada dirinya sendiri, ya, seperti tingkah lakunya, lisannya, kemudian penampilannya, wa darsihi, demikian juga di dalam darsnya, dalam pelajarannya, kemudian wa ma'a syekhihi, ya, tingkah laku dia di hadapan gurunya, adab dia terhadap gurunya, wa qarinihi, dan juga terhadap teman-temannya.
Jadi ini 4 perkara ya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, di mana seorang penuntut ilmu harus menjaga adabnya. Pertama, terhadap dirinya sendiri. Ya, bagaimana adab seorang penuntut ilmu? Jaga lisan, jaga perilaku, jaga penampilan. Kemudian juga dalam majelis ilmu, ya, dia tahu bagaimana beradab di majelis ilmu, ya, tidak menunjukkan perilaku yang tidak pantas di majelis ilmu. Seperti nanti yang disebutkan oleh Syekh di sini, banyak penuntut ilmu di masa sekarang, ya, mereka dengan bebasnya, ya, telepon-teleponan di majelis ilmu ketika syekhnya sedang memberikan pelajaran, ya, mereka chatting lewat HP, chatting sama temannya, kemudian telepon-teleponan, telepon berdering, dia telepon di majelis, ya, atau menjulurkan kakinya ke hadapan guru, ya. Qala wa ma'a syekhihi, demikian juga adab dia, ya, kepada syekhnya ketika bertanya bagaimana, ya, ketika dia mendengarkan ilmu di hadapan syekhnya bagaimana. Wa qarinihi, demikian juga dengan teman-temannya, bagaimana dia memperlakukan teman-teman yang mengiringinya atau yang bersama-sama dia dalam menuntut ilmu. Ini 4 perkara di mana seorang penuntut ilmu harus menjaga adabnya. Qala Yusuf bin Al-Husain, berkata Al-Imam Yusuf bin Al-Husain, beliau adalah Abu Ya'qub Ar-Razi, ya, Abu Ya'qub Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi, wafat pada tahun 304 Hijriyah, dan min talamidz Al-Imam Ahmad, beliau termasuk muridnya Imam Ahmad. Alhamdulillah. Qala bil adabi tafhamul ilma, kata beliau, dengan adab engkau baru bisa memahami ilmu. Ya, jadi ilmu itu akan kau pahami dengan adab. Kenapa? Lianna al-muta'addiba yura ahlan lil ilm fa yubdhilu lahu wa qalilul adab, ya, yu'izzul ilmu an yudayya indah. Ya, kenapa kok ilmu itu akan diperoleh dengan adab? Karena seorang yang beradab, seorang yang beretika, dia memandang dirinya pantas untuk menerima ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan ilmu tadi. Saya sudah menghiasi diri saya dengan dengan adab yang mulia, maka, ya, saya pantas untuk mendapatkannya. Akhirnya ilmu itu cocok, ya, masuk. Ya. Adapun orang yang qalil adab, orang yang sedikit adabnya, ya, besar kemungkinannya ilmu itu akan dia sia-siakan. Ya. Jadi nggak punya penghormatan terhadap ilmu, maka dia akan sia-siakan ilmu tersebut. Maka orang yang menghargai majelis ilmu, ya, menjaga adab-adab dalam majelis ilmu, dia akan dapatkan. Karena kelihatan penghormatan dia terhadap majelis ilmu tersebut. Berbeda dengan orang yang qalilul adab, orang yang tidak punya adab. Baik. Kemudian disebutkan sebuah kisah, ya, dari Al-Imam Al-Bukhari di sini. Ya, Al-Bukhari, Ibrahim bin Umar Al-Bukhari, ya, beliau salah seorang ulama besar, min talamidhi Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, termasuk salah satu murid dari Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sa'ala rajulun Al-Bukhari an yaqra'a alaih. Ya. Ada seseorang mendatangi Al-Imam Al-Bukhari, kemudian ingin apa? Ingin mendapatkan hadis dari Al-Bukhari. Fa'adina lahu Al-Bukhari, kemudian Al-Bukhari pun memberikannya izin. Fajalasa ar-rajulu mutarabbi'an, maka kemudian orang tersebut pun duduk dengan bersila. Ya, wallahu taala alam, mungkin di mata Al-Bukhari ketika itu, ya, ini sikap yang kurang pantas. Ya, nggak tahu bagaimana maksudnya mutarabbi'an di sini, apakah di masa itu menunjukkan sikap yang kurang menghargai atau bagaimana? Ya, tapi nampaknya Al-Bukhari tidak suka. Famtana'a Al-Bukhari min iqra'ihi. Maka kemudian Al-Bukhari pun menghentikan dia, ya, dari membacakan hadis. Ya. Jadi kemungkinan ini adalah orang ini ingin mendapatkan periwayatan dari Al-Bukhari. Jadi dia bacakan hadis tersebut kemudian ditakrir oleh Al-Bukhari. Tapi Al-Bukhari melihat ada
sikap yang keliru ya dari orang ini ketika membacakan hadis kepada beliau. Wa qala lahu, kemudian al-Imam Al-Bukhari mengatakan, anta ahwaju ilal adabi minka ilal ilmi alladhi ji'ta tatlubuhu. Ya, engkau itu membutuhkan adab, ya, atau engkau itu lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang menjadi tujuan kedatanganmu. Ya, engkau lebih membutuhkan adab daripada ilmu yang menjadi tujuan kedatanganmu. Artinya perbaiki dulu adabmu. Ya, maka baiknya adabmu ini lebih baik daripada ilmu yang kau cari. Qala wa min huna, kata beliau, wa min huna kana salafu rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilm. Dari sini maka para salaf rahimahumullah ya, mereka sangat memperhatikan atau sangat memprioritaskan ya belajar adab terlebih dahulu sebagaimana mereka memperhatikan bagaimana mempelajari ilmu. Ya. Jadi keseriusan dalam mempelajari adab ini sama dengan keseriusan dalam mencari ilmu. Ya. Jadi ini yang ada di para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang dipahami oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Bahwa mereka mempelajari adab ini seperti mempelajari cabang ilmu. Ya, ada cabang ilmu sendiri yang harus mereka tekuni. Ini cabang adab menuntut ilmu. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Berkata Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, ma'ruf ya, Muhammad bin Sirin Al-Basri, tabi'i masyhur, ya, wafat tahun 110 Hijriyah. Ya, beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu, ini para ulama di masa beliau mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya. Jadi satu hal yang ma'ruf di kalangan para salafun salih ridwanullah alim ajmain, mereka memang khusus belajar adab. Ya, mereka memang khusus belajar adab. Bahkan kata beliau, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian di antara mereka, ini sebagian di antara para ulama salaf, mereka memprioritaskan belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Ya, jadi belajar adab terlebih dahulu seperti yang diriwayatkan dari majelisnya Imam Ahmad, ada 5.000 orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad. Di antara 5.000 orang ini yang mengambil hadis dari beliau hanya ya 500 orang saja. Kemudian yang 4.500 ngapain? Yang 4.500 mengambil adab beliau. Dari gerak-gerik beliau, tutur kata beliau, bagaimana sikapnya Imam Ahmad, nah inilah yang mereka nantikan. Inilah yang menjadi tujuan mereka hadir di majelisnya Al-Imam Ahmad. Baik, jadi apa yang disampaikan di sini ya memang seperti itulah para salafun saleh. Mereka mengedepankan belajar adab sebelum belajar ilmu. Qala Malik bin Anas li fata min Quraisy. Berkata Imam Malik bin Anas, ma'ruf Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, ya ibna akhi, ya ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, wahai putra saudaraku. Ini panggilan bagi siapa? Orang yang dia seumuran dengan anak kita. Ya, kalau ada orang yang seumuran dengan anak kita, ya kita panggil ibna akhi, wahai anak dari saudara laki-lakiku. Ya. Wahai keponakanku, begitu ya. Walaupun itu nggak memiliki hubungan darah ya. Qala ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau menuntut ilmu. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi, dan mereka benar-benar menunjukkan ya perlunya mereka terhadap adab. Qala Makhlad ibnu Husain li Ibn al-Mubarak, berkata Makhlad ibnu Husain, ya al-Imam al-Kabir Abu Muhammad, ya Makhlad ibn Husain, ya Al-Azdi al-Basri,
ya, Makhlad ibnu Husain al-Azdi al-Basri, wafat tahun 191 Hijriah. Al-Imam Al-Kabir, imam besar. Jadi julukan imam besar ini sudah ada dari zaman dahulu, bukan julukan yang julukan yang baru atau diada-adakan ya. Dari zaman dahulu memang sudah ada orang-orang yang dijuluki sebagai imam besar. Tapi tidak sembarangan ya dijuluki imam besar, orang-orang yang memang harus ya yang dikenal memiliki kedalaman ilmu, keluasan ilmu. Ya dijuluki Al-Imam Al-Kabir, imam besar. Ya. Jadi bukan hanya Rasulullah, bukan Rasulullah Imam Kabir ya, tapi ada ya para ulama diberi julukan Al-Imam Al-Kabir. Dia mengatakan kepada Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak ma'ruf ya, masyhur, Abdullah Ibnu Mubarak Al-Marwazi. Ya, beliau wafat tahun 181 Hijriyah. Al-Imam Ibnu Mubarak. Kata Makhlad ibnu Husain kepada Ibnu Mubarak, "Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaj minna ila katsirin minal ilm." Ya, banyak mempelajari adab itu lebih kita perlukan daripada banyak ya mempelajari ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilai, dan ini ya mereka biasa berwasiat ya terhadap berwasiat dalam permasalahan adab dan memberikan wejangan atau memberikan bimbingan kepada orang ya untuk benar-benar memperhatikan adab. Ini kebiasaan salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya, belajar adab dulu. Jadi ini kebiasaan mereka, suatu hal yang sering kali didapatkan dari para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Qala hafizahullahu taala, qala Malikun, berkata Imam Malik bin Anas. Nah, beliau bercerita tentang wejangan dari ibu beliau. Beliau mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ibuku ya mengenakan sorban di kepalaku ya. Tu'ammimuni artinya mengenakan imamah, sorban di kepalaku. Fatakululi, kemudian dia mengatakan kepadaku, idhab ila Rabi'ah, takni ibna Abi Abdurrahman. Ya, pergilah engkau kepada Rabi'ah ibnu Abdurrahman, faqiha ahli Madinah fi zamanihi. Beliau adalah seorang ulama faqih ya yang berdomisili di kota Madinah pada zamannya. Ini gurunya Imam Malik. Ya, Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Fata'alla min adabihi qabla ilmih. Maka pelajarilah adab beliau sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini wejangan dari ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Belajar adab terlebih dahulu. Ya. Kemudian kata beliau, wa innama hurima katsirun min talabatil asr al-ilma ya bitadyi'il adab. Hanya saja diharamkan atau terhalangi kebanyakan para penuntut ilmu di masa sekarang ya dari ilmu bitadyi'il adab, karena mereka meremehkan atau melalaikan perkara adab. Nah, ini menurut beliau orang-orang di masa sekarang banyak yang terhalang dari ilmu karena kurang adab. Ya. Fatara ahaduhum muttaki'an bihadrati syekhi. Anda akan mendapati ya di antara penuntut ilmu ada yang duduknya menyandar dengan kehadiran syekhnya, duduk santai, dia bersandar ya, kurang keseriusannya dalam menuntut ilmu. Bal yamuddu ilaihi rijlaih, bahkan menjulurkan kaki ke hadapan syekhnya. Syekhnya duduk kemudian dia menunjukkan kaki, menjulurkan kakinya ya, lihat kakinya diperlihatkan ke depan syekhnya. Ini juga kurang adab. Qala wa yarfa'u sautahu indah, kemudian mengangkat suara di hadapan syekhnya. Ya, tidak ada adabnya di depan guru itu, jangan kemudian kita angkat suara, ya. Jangan kemudian mengangkat suara di hadapan guru. Kalau Anda berbicara, ya bicaralah dengan suara yang pelan di hadapan guru. Qala wala yamtani, ya. Wala yamtani'u an ijabati hatifihi al-jawal au ghairihi, dan tidak ada la yamtani an ijabati hatifihi, ya dia
tidak kemudian apa? La yamtani ini maksudnya apa membahasakannya? Artinya dia tidak segan-segan untuk mengangkat telepon ya di depan gurunya, atau yang semisalnya. Ya, jadi sedang ada majelis ilmu, telepon-teleponan sama temannya. Ya. Ya, nanti saya transfer ya. Tunggu sebentar ini ya. Ya, kalau kecuali dia telepon sangat penting ya. Itu pun ya sudah keluar dulu dari majelis, angkat angkat tangan, ya minta izin kepada syekh, keluar, kemudian selesaikan, balik lagi ke majelis. Jangan kemudian diangkat di tengah-tengah majelis. Sebagian orang tidak punya adab, ya. Telepon-teleponan di tengah-tengah majelis. Ya, atau zaman sekarang chatting-chattingan di tengah majelis, chatting sama temennya di tengah majelis. Fa ayu adabin inda haula'i yanaluna bihil ilm. Maka dengan adab yang seperti apa dia bisa meraih ilmu? Kalau adabnya seperti ini, dia tidak akan bisa meraih ilmu. Maka ini bahan koreksi bagi kita semua. Kalau masih ada yang kurang adabnya ketika menghadiri majelis ilmu, perbaiki. Ya, karena kata beliau adab ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya terhadap ilmu yang kita ambil. Qala Ashrafa Al-Laits Ibnu Sa'ad ala ashabil hadis. Kemudian beliau mengisahkan bahwa suatu ketika ya Al-Laits Ibnu Sa'ad, Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad ya, beliau ini termasuk salah satu imam madhab yang mundarisah. Imam madhab yang sudah punah. Ya, kalau di sekarang ini kan yang kita ketahui madhab Ahlussunnah itu ada 4. Ya, madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau dulu lebih daripada itu. Di antaranya adalah ada madhab Laits Ibn Sa'ad dan madhabnya Al-Auza'i. Tapi madhab ini kemudian mundarisah, artinya apa? Menjadi punah. Tidak ada lagi orang yang bermadhab dengan madhabnya Al-Imam Laits Ibn Sa'ad. Tapi dahulu madhab beliau masyhur ya, terutama di Mesir. Maka Al-Laits Ibn Sa'ad ini suatu ketika asyrafa ala ashabil hadis. Beliau mengamati perilaku ashabul hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihah. Lalu beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai. Faqala ma hadza. Ya, kemudian beliau ingkari kekurangan adab, kekurangan etika yang ada di tengah-tengah para penuntut hadis. Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Kalian ini ya sedikit adab itu lebih kalian butuhkan, lebih kalian perlukan daripada banyak-banyak ilmu atau daripada banyaknya ilmu. Ya, sedikit adab, sedikit etika ini lebih kalian perlukan daripada banyaknya ilmu. Fama yaqulu al-laitsu law ra'a halat katsirin min tulabil ilmi fi hadzal asr. Maka apa yang akan yang beliau beliau pandang kurang beradab, apalagi di masa kita. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang sangat penting untuk dipahami dan diamalkan oleh para penuntut ilmu. Kalau antum ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka hendaknya hiasi diri dengan adab. Ya, terutama adab di majelis ilmu, Ya, sehingga kalau hadir di majelis ilmu, ya sudah ya, kita fokus di majelis ilmu, tidak mengurusi hal-hal yang lainnya, tenang sampai selesai guru menyampaikan ilmu. Ya, dan ketika bertanya pun, ya bertanya dengan adab yang baik. Nanti akan dibahas oleh beliau bagaimana etika bertanya kepada seorang guru. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita ya di sore hari ini, sehingga kita bisa mengambil 2 poin dari ta'dzimul ilm ya, yakni poin yang ke-9, yaitu bersabar terhadap ilmu baik ketika mencari ilmu maupun ketika menyampaikannya, dan juga poin yang ke-10 yaitu senantiasa menjaga adab-adab ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.